Kenapa? Sebentar. Kurang materinya rada kurang Kurang ini banyak. sih. Oh, Naura ini Bukan kurang banyak. Kurang banyak ya. Oh gitu. Bukan Oke. Kurang menggigit. kita kurang nampol, Kurang nampol. Iyalah kita kan nggak ketemu. Oh, nggak ketemu langsung. Kalau ketemu saya tampol. Bercanda. Bercanda. Naura duluan. Iya, Naura pengen ditampol nih. Kurang nampol itu maksudnya gimana? gimana ya? Apa belajarnya nggak ketemu gitu sih ya? Iya kurang nangkep gitu. Kurang nangkap apa yang disampaikan. Oke oke. Terus apa lagi kira-kira? Kan kalau langsung kan bisa nanya gitu. Bisa nangis? Bisa langsung Oh, bisa nanya. 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 Oh, Bisa langsung nanya gitu. oke oke. Iya. Yang lain gimana? Yang lain silakan. Saya mau berkomentar boleh? Boleh boleh silakan. Kalau saya sih awal-awal sebelum belajar itu berpikir bahwa penerjemahan yang teoritis gitu saja ternyata di luar ekspektasi gitu saja. Teoritis itu Contohnya maksudnya langsung gimana? diterjunin ini terus dibahas gitu. Oh, Agak-agak langsung kaget juga gitu. Saya oke pikir oke. teorinya gitu dalam menerjemahkannya tuh gini gitu baru dimulai ini nanti ada teori ini diterjemahkannya gimana gitu sensei. Oke baik. Terima kasih masukannya. Nanti mungkin kedepannya kali ya. Soalnya ini kan kalau kenapa langsung waktu itu ya? Karena sebelumnya kan kalian udah pernah dapat mata kuliah terjemahan Indonesia Jepang, Jepang Indonesia kan ya? Udah. Iya, Sensei. saya pikir sudah dapat teorinya di situ. Jadi ya langsung ini masuk ke penerjemahan begitu. Tapi ini apa namanya jadi apa? Masukan ya buat saya nanti mungkin di awal bisa di semacam kilas balik dulu kali ya. Makasih. Silakan yang lain. Gak ada ya. Oke baik kalau begitu saya munculkan dulu bukan materi sih apa ya alur kita hari ini ya. Ya sebentar. Pertama setiap kali ketemu kalian di sesi Zoom ya saya selalu berterima kasih karena saya tahu ini juga berat buat kalian ya belajar dalam kondisi seperti ini. Lingkungan masing-masing mahasiswa juga pasti beda ya. Terus dalam lingkungan itu dalam keterbatasan juga kalian sudah berusaha dengan baik ya. Ya karena itu saya selalu pertama kali yang saya sebutkan adalah terima kasih ya. Terus semua tugas dalam di hari ini sudah saya nilai kalau nggak salah ya nanti dicek lagi aja. Nanti kalau ada masalah silakan sampaikan ke saya, bisa lewat grup bisa japri. Terus sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa kuliah itu sama dengan kayak belajar untuk bekerja ya, bekerja bagaimana bekerja dengan baik begitu ya. Bukan berarti kalian saja yang belajar bekerja, saya juga sama, saya juga bekerja ya. Jadi saya juga masih belajar bagaimana cara membimbing atau memberikan fasilitas kepada mahasiswa supaya mahasiswa punya jalan, punya fasilitas untuk mencapai sesuatu lebih baik, lebih maksimal ya. Jadi kita mahasiswa dan pengajar itu harus sama-sama berintrospeksi ya. Demikian juga saya, jadi bukan hanya mahasiswa saja. Untuk dari saya pribadi ini mungkin kedepannya mungkin akan lakukan penerjemahan yang bertema lebih spesifik ya. Jadi lebih terarah begitu ya. Sekarang juga udah
saya coba kasih berbagai jenis penerjemahan sih, tapi mungkin masih ada juga yang merasa kurang. Jadi kedepannya mungkin lebih spesifik ya, ini tentang apa, ini tentang apa. Terus kita juga harus memperbaiki komunikasi ya. Komunikasinya sudah bagus ya, hanya saja ada beberapa mahasiswa yang mungkin punya keterbatasannya banyak. Jadi kalau mahasiswa ini tidak mampu mengerjakan tugas pada saatnya, pada waktunya, sesuai dengan waktunya, itu tidak menghubungi saya gitu ya. Dalam bekerja, entah di perkuliahan ini atau di luar, itu komunikasi itu sangat penting. Jadi yang paling mendasar ya, kalau kalian tidak bisa komunikasi, susah untuk bekerja sama dengan orang lain gitu. Ini juga buat saya pribadi juga. Terus tadi juga saya sudah dapat sedikit ya masukan dari mahasiswa mengenai mata kuliah ini. Kalau ada yang lain silakan boleh ya. Jadi supaya nanti kohai kalian ya, juniornya bisa belajar Hongyakutsu Yaku 1 ini lebih baik lagi ya. Terus nanti ketika kalian mau lihat nilai juga kan isi angket ya. Silakan isi sesuai dengan isi hatinya, sesuai dengan kenyataan ya. Terus supaya kalau isinya spesifik ya, sensei tolong begini ya, itu kalau spesifik itu akan lebih baik lagi, karena dari situlah saya belajar gitu ya, dari dari angket mahasiswa yang diisi mahasiswa ya. Jadi mohon kerjasamanya. Silakan kalau ada yang mau berkomentar, bertanya mengenai mata kuliah ini di pertemuan terakhir, ada masukan barangkali silakan. Ada? Sementara ini nggak ada ya, kita lanjutkan dulu. Nah selanjutnya ini kita akan menyiapkan untuk UAS ya, untuk ujian akhir semester. Nah saya sudah coba memberikan sedikit syarat ya untuk UAS, yaitu kalian nanti kan menerjemahkan ya dari Jepang ke bahasa Indonesia. Nah saya berharap kalian bisa, saya minta tolong kalian menerjemahkan video berupa berita ya, isinya berita, genrenya berita ya, isinya sih macam-macam boleh. Genrenya berita yang berbahasa Jepang ya. Nanti kalian seperti kemarin ya, tulis naskahnya dulu terus diterjemahkan. Terus layoutnya juga sama kayak kemarin, ada timestampnya ya, ada timestampnya, terus ada naskah bahasa Jepangnya, terus ada terjemahannya begitu. Terus videonya ini nggak perlu yang panjang ya, 1-3 menit lah, 2 menit juga udah panjang sih ya. Ya kalau ada yang mau 3 menit juga boleh biar nampol ya, kayak Naura tadi. Sensei. Ya. Itu waktunya nentuin nilai nggak? Kayak misalkan 2 menit atau enggak semenit gitu, atau enggak? Kalau misalnya saya bilang nggak pengaruh juga nggak bener ya, maksudnya pasti berpengaruh lah. Kalau misalnya semakin banyak kan energi yang dibutuhkan itu juga banyak ya. Usaha yang dilakukan juga banyak, jadi pasti ada nilai lebih yang saya berikan ke penilaiannya ya, pasti. Tapi tetap kalau misalnya panjang pun isinya berantakan juga ya, tetap harus nah ya silakanlah kalian cari strategi yang gimana yang enak, lihat videonya yang kira-kira kalian kuasai ya, silakan coba diterjemahkan. Terus videonya ini tidak didominasi oleh wawancara ya, kan ada berita itu kan ada wawancaranya juga. Nah wawancaranya itu kalau bisa ya sedikit aja, atau kalau didominasi dengan wawancara, itu wawancaranya juga diterjemahkan gitu loh. Paham ya di sini ya, semoga ini nggak salah paham. Jadi saya berharap kalian menerjemahkan narasi yang diucapkan oleh si pembawa acara, si pembaca beritanya ya. Nah kalau misalnya mau menerjemahkan satu berita yang didominasi wawancara, ya berarti kalau terlalu banyak alokasi wawancaranya ya silakan diterjemahkan juga, itu konsekuensinya begitu ya. Terus isi beritanya bebas, mau berita tentang politik, mau tentang corona, tentang tentang olahraga, tentang keseharian orang Jepang juga boleh.
Terus di sini juga saya sampaikan beberapa Tentang hewan referensi. gak apa-apa. Kenapa? Tentang hewan gak apa-apa. Tentang hewan ya, boleh coba aja ya. Dan ini saya pengen kalian bekerja di tempat yang dengan kondisi yang nyaman gitu untuk kalian. Dengan membebaskan videonya apapun itu boleh. Tapi yang repot tuh sebenarnya saya ngambil resiko juga. Resikonya adalah saya nggak bisa memeriksa dengan karena ininya videonya nanti kan beragam tuh. Jadi saya nggak punya parameter untuk yang pasti gitu ya untuk periksanya gitu. Untuk meriksanya pasti repot. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan naskahnya satu, jadi bagian mana yang harus saya perhatikan lebih itu saya tahu gitu. Jadi kalau sekarang ini videonya bebas gitu. Tapi mungkin kalian enak gitu ya bisa milih video, tapi jadi beban tersendiri untuk saya. Tapi nggak apa-apa. Saya pengen kalian maksimal ya mengerjakan UAS dengan maksimal. Menerjemahkan sesuatu yang paling tidak kalian kira-kira kuasai dulu, nggak apa-apa. Nanti di situ saya lihat bagaimana hasil kerjanya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau bertanya. Silakan. Itu temanya nggak harus berita kan ya, Sensei, bebas? Genrenya berita. Harus berita, Sensei. Iya. Emang ada rencana mau nerjemahin apa? Belum kepikiran sih, Sensei, tapi kayaknya kalau berita saya kurang aja. Ngasih subtitle anime boleh? Enggak, Sensei, kiranya mungkin ini sih, Sensei, mungkin salah satu video YouTube, Sensei. Video YouTube ya tentang apa? Belum kepikiran. Belum kepikiran ya, oke. Ya nggak apa-apa. Oh ya, ini Sensei, yang kata wawancara kayak sama Izumi, Sensei, Oh, yang gitu, Sensei. kayak talk show gitu. Iya, yang kata video YouTube-nya Sensei itu yang ada. Oh, itu kan lumayan panjang loh. Kan dikat, Sensei, dikat cari Dikat. yang 1 menit. Ya, dikat. 1 sampai 3 menit. Baik, saya cari 3 menitan. Ya. Ya itu tadi ya. Gimana ya? Saya juga bingung sih sebenarnya. Bukan bingung ya, maksudnya saya mengambil resiko. Kalian bisa bebas memilih ya video. Dengan konsekuensi saya nanti periksanya repot gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi syaratnya paling nggak genrenya satu gitu loh. Genrenya berupa berita. Kalau macam-macam nanti saya lumayan susah juga loh meriksanya ya. Sama dengan kalian nerjemahin juga susah, saya juga meriksanya susah. Jadi saya ngasih sesuatu, ngasih tugas itu juga berusaha melihat kapabilitas saya meriksanya bisa nggak gitu. Setiap dosen tuh begitu ya. Jadi saya beri kalian kebebasan memilih videonya, hanya saja saya minta tolong genrenya ya itu dibatasi, genrenya berupa berita begitu. Karena kenapa saya pilih berita? Karena banyak video yang pendek-pendek ya. Pendek-pendek dan ada subtitlenya juga, kadang ada bahasa, kalau orang Jepang tuh bilangnya teroppu. Teroppu itu ada kata-kata yang ditulis di videonya gitu loh. Jadi cukup membantu menurut saya gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa saya memilih genre berita. Banyak ya, bahannya banyak, lingkupnya juga luas ya, ada politik, ada budaya, ada sejarah, ada sosial ya. Jadi kalian bisa memilih tema yang kalian minati, yang kalian kira-kira kuasai gitu. Jadi saya berharap bisa ikuti kondisi itu ya. Gitu. Jadi ya gitu ya. Oke ya. Makasih banyak atas Saya pengertian. cuma itu sih, saya kayak bahasa Jepang terlalu
formal gitu Sensei. Iya, jadi iya betul sih. Itu juga mungkin perlu dipertimbangkan untuk nanti mungkin ya tahun depan buat kohainya supaya bisa menerjemahkan yang tidak formal gitu ya, kasual ya. Itu untuk tahun depan aja kali ya. Jadi minta tolong untuk bisa ikuti yang ini dulu. Kecuali kalau ada banyak yang mendukung, coba ada berapa orang yang mau kayak gitu? Ada. Karena yang kasual-kasual kayak gitu kan pertama durasinya panjang. Kalau di-cut itu saya meriksanya bingung gitu loh. Maksudnya saya harus sagionya banyak gitu yang saya harus lakukan. Pertama ke timeline yang diterjemahkan, terus sampai timeline berapa. Jadi yang harus dikonfirmasikan tuh banyak. Terus terang saya kapabilitasnya untuk itu agak ini. Jadi makanya berharap kalian bisa bekerja dengan permintaan saya kali ini gitu. Maaf Sensei, tapi kalau soal videonya bisa saya lihat jadi kayak khusus ini yang bagian ini yang saya terjemahin nanti saya kasih ke Sensei gitu. Lewat Mungkin YouTube bisa gitu. terus, ya solusinya. Solusinya ya. Tapi ya nggak apa-apa Sensei, nanti saya juga usahain ikut atau Iya. mau Sensei aja. Iya, jadi gini, saya juga berusaha meminimalisir pekerjaan saya karena kelas ini juga banyak kan. Ada 3 kelas ya, cukup banyak, dan itu ya memang sudah resiko saya memeriksa hasil pekerjaan kalian. Nah, di satu sisi mahasiswa itu kan juga kalian juga punya bagian-bagian seperti minat ya yang beda-beda gitu. Ada mahasiswa yang minatnya apa seperti Juriawan juga minatnya ke yang talk show seperti itu ya. Ya. Ada lagi nggak yang punya minat di luar ini selain Juriawan? Ada lagi nggak? Coba, pengen tahu dulu. Nggak ada ya? Ada? Naura ada? Mau nerjemahin apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada Sensei. Iya. Oke. Jadi enak iya silakan. Tugas. Saya mau nanya, kalau misalnya itu kan kita suruh cari berita genre berita yang isinya tuh bebas gitu ya Sensei. Nah, terus kita juga bikin kayak menit-menitnya sama teksnya gitu di Word. Nah, kalau itu kita wajib juga nggak sih Sensei, kayak naruh linknya atau tulis headline-nya aja? Nulis apanya? Nulis gimana? Iya, misalkan kita udah nemu nih beritanya, terus di Word-nya itu kita harus sertakan linknya juga atau kita tulis headline-nya aja? Linknya juga ya, nanti saya kan lihat. Iya. Makasih Sensei. Oke, ya nanti saya sambil periksa sambil lihat gitu. Makanya ya gitu deh, makanya sagio kerjaannya banyak gitu. Silakan yang lain. Sensei, Ya, silakan. berarti satu video itu kalau samaan sama yang lain nggak apa-apa dong? Kenapa? Kalau satu video ternyata samaan sama yang lain nggak Sama apa-apa yang dong? lain, iya gitu ya. Repot juga ini. Kalau beda-beda, Kalau kebetulan sama ya nggak apa-apa. Tapi kalau disamakan gimana tuh? Terserah sih. Saya jadi pusing lagi nih. kan saya cuma takut Iya. nggak sengaja sama gitu, Kenapa? takut nggak sengaja sama. Oh, kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Ya, kembali lagi ke niat ya. Oke, ya terima kasih ya. Kalau nggak sengaja sama ya nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan yang lain. Sensei, kalau videonya itu ada subtitlenya itu boleh nggak Sensei? Atau nggak boleh? Nah, itu dia. Kalau bisa ya jangan ada subtitlenya. Makanya saya minta
Tapi kalau minim gitu ya, itu ya nggak apa-apa, sekedar membantu ya. Tapi kalau ada subtitlenya semua ya, ya nanti silakan. Tapi nanti parameter penilaiannya beda sama yang lain gitu loh. Kan berarti tingkat kesulitannya beda sama yang saya minta. Nah berarti ada apa namanya? Ada bukan konfirmasi, ada apa namanya, dakyo itu ya. Ada kompromi di situ ya, seperti itu. Jadi saya lihat nanti satu-satu videonya bagaimana. Kalau tingkat kesulitannya tinggi terus diterjemahkan ya saya berdasarkan itu menilainya. Tapi kalau videonya tingkat kesulitannya rendah, ada banyak subtitlenya, ya itu pasti ada kompromi di situ ya, kompromi penilaiannya. Oke, baik Sensei, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Jadi saya tahu kalian juga pasti punya banyak kekhawatiran. Karena berusaha mengerti kekhawatiran kalian, makanya paling nggak genrenya saya batasi di berita, karena di berita itu banyak video-video yang pendek gitu. Saya pikir itu membantu ya. Tapi nggak tahu, makanya saya ngobrol sama kalian sekarang. Oke, silakan yang lain, ada lagi? Udah benar. Udah benar. Udah Sensei, iya. Berita udah, jangan keluar warna-warna lagi, puyeng. Ya, makasih. Ada Ya, lagi? terlalu takutnya ngeribetin ke saya juga gitu, takutnya. Takutnya apa? Takutnya ngeribetin ke Sensei Oh meriksanya. iya, nggak apa-apa. Jadi kalau kondisi kayak gini saya masih bisa usahakan. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Saya Ya, bertanya dong, silakan. untuk format pengerjaan. Format Microsoft Word-nya. Ya, kayak kemarin saya. Iya, kayak kemarin aja. Kayak kemarin ya. Yang penting ada nama sama kelas kalian, NIM, terus ada linknya, ada timestamp-nya, ada naskahnya, ada terjemahannya, udah. Mau pakai format saya yang kemarin juga boleh. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, sebenarnya kalau videonya satu itu lebih gampang buat saya ya. Terus apa namanya? Tapi ya gitu deh. Ya itu karena saya pengen kalian benar-benar mendapatkan sesuatu di sini. Nah, niatnya begitu, tapi kenyataannya kan nggak tahu ya kayak gimana. Makanya komunikasi itu penting ya. Kita coba dulu kayak gini, terus nanti kita lihat gimana kalian bisa belajar apa gitu. Ya. Silakan, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, nanti ini kan kita nggak tahu ya jadwalnya kapan. Jadi silakan, kalau menurut saya lebih cepat lebih baik disiapkan ya. Nanti formatnya akan saya berikan format dasar untuk UTS-nya ya. Nanti kalian mau pakai format sendiri juga boleh. Yang penting ada komponen-komponen yang saya mintakan gitu. Terus UAS-nya sama kayak kemarin ya, melalui Google Classroom ya. Nanti saya munculkan di situ untuk UAS. Terus jangan lupa cek absensi, terus nilai-nilainya yang lain ya, komponennya. Terus kalau apa lagi ya? Udah sih itu aja ya dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari lagi mengenai UAS? Jadi ingat sekali lagi ingat, kalau penerjemah yang modal dengkul kayak saya atau kayak sebagian dari kalian, modalnya adalah research, cari tahu dulu, belajar dulu apa yang diterjemahkan, itu modalnya ya. Kalau di situ kalian bersaing dengan bersaing sama
di bidang kemampuan bahasa Jepangnya itu susah ya. Nah, kita bisa bersaing dengan orang lain yang punya kemampuan bahasa Jepang lebih dengan memperkuat bagian researchnya. Cari tahu dulu ya, pelajari dulu. Kemarin-kemarin juga saya lihat ada yang masih belum memperhatikan itu ya. Jadi itu pesan saya sebelum UAS. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan dan komentar lagi, pertemuan hari ini saya tutup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan lewat WhatsApp group ya. WhatsApp group ya. Oke, bener nih, nggak ada yang nanya, nggak ada yang komentar. Sensei, saya Ya, nanya deh. silakan. Saya nanya deh. Kayak Iya, itu saya. apa namanya? Iya, iya. Apa Sorry. UAS Songyaku itu kira-kira di minggu pertama atau kedua, Sensei? Nah, itu saya juga nggak tahu. Sistemnya yang mengatur, sistem portalnya. Jadi lebih baik siapkan dari sekarang supaya kalian di minggu pertama udah beres gitu. Ya, Iya sih. sebaiknya begitu. Makasih, Sensei. Ya, oke, sama-sama. Ya, jadi sebaiknya siapkan supaya di minggu. Ini kan masih ada minggu tenang ya. Jadi siapkan, silakan. Kalian punya waktu banyak ya. Silakan belajar gimana caranya menerapkan apa yang sudah pernah saya sampaikan, yang sudah pernah didiskusikan untuk mencapai terjemahan yang paling baik ya. Yang paling baik dari kalian ya, bukan paling baik di kelas, bukan. Paling baik dari diri kalian sendiri, bukan saya nggak akan menyamaratakan kemampuan kalian semua ya. Maksudnya nggak, parameternya tuh nggak sama gitu. Jadi itu yang selalu saya pikirkan ketika berhadapan sama, maksudnya kita ngobrol gitu ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Ya, jadi ingat, penerjemah modal dengkul, modalnya research. Ya, bukan berarti saya udah sempurna, bukan. Saya juga masih belajar. Ya, kayak gitu. Sama sekarang juga saya modalnya itu. Dan modalnya mau. Ada kerjaan mau gitu ya. Nanti siapa tahu kalian ada kesempatan seperti itu, ambil aja ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar lagi, saya tutup pertemuan kali ini ya. Ini pertemuan terakhir kita di semester ganjil ya. Walaupun kita ketemunya dalam kondisi seperti ini, tapi saya setiap kali pertemuan itu selalu bersemangat ya, selalu rasa apa ya, iya, selalu memikirkan mahasiswa saya, ada perasaan itu setiap saat gitu ya. Jadi saya senang sekali bisa ketemu sama kalian di semester ini. Semoga semester depan kita sudah bisa ketemu dengan secara langsung ketemu gitu ya. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye-bye. Ya, terima kasih. Oke. Hai. Otsukare. Hai. Kirimasu.